Program pemeliharaan puyuh secara umum. Dalam memulai usaha, puyuh perlu dipersiapkan sarana dan prasarana penunjang usaha yang terbagi dalam 3 item pokok, yaitu rumah kandang. Rumah kandang adalah rumah yang dipergunakan untuk tempat tinggal puyuh selama hidupnya. Kandang box. Kandang box adalah kandang yang dipergunakan untuk pembesaran usia 0 hingga 30 hari pertama. Kandang sangkar atau baterai adalah kandang yang diperuntukkan puyuh selama masa produksi. Untuk desain dan ukuran, dapat disesuaikan seperti ukuran pada gambar berikut.
alas dengan koran yang berlapis-lapis, dan koran yang paling atas harus diremas-remas terlebih dahulu untuk mengurangi licin pada permukaan lantai kandang, sehingga puyuh tidak terpeleset yang bisa menimbulkan cacat pada kaki puyuh. Taburkan pakan pada alas secara merata, tapi jangan berlebihan. Untuk DOQ, mulai belajar makan. Siapkan air minum pada galon dengan diberikan vitamin di dalamnya dengan takaran, sesuai dengan aturan dalam kemasan dan berikan terus selama masa pertumbuhan. Sebelum dimasukkan dalam kandang, berikan kerikil di sekeliling galon agar DOQ tidak basah pada saat minum. Masukkan dan letakkan galon pada tempat yang rata dan tidak dekat dengan titik lampu. Setelah semua siap, masukkan DOQ secara perlahan dan hati-hati lebih baik jika sambil dihitung ulang. Setelah DOQ masuk dan sebelum ditutup rapat, cek kondisi DOQ setiap 2 hingga 3 jam sekali, sesuaikan seperti gambar nomor 4 berikut ini. Pelebaran atau penjarangan harus dilakukan minimal seminggu sekali. Hal ini sangat perlu dilakukan untuk menghindari kepadatan yang mengakibatkan pertumbuhan puyuh tidak merata. Berikut adalah tabel standar pemeliharaan puyuh pada masa pertumbuhan.
Pada pengebokan ada 2 vaksin yang harus dilakukan, yaitu vaksin ND dan vaksin AI. Vaksin ND dilakukan dengan aplikasi lewat air minum. Sedangkan untuk vaksin AI dengan aplikasi injeks atau suntik, ini dilakukan oleh petugas dari perusahaan. Sebelum puyuh pindah ke kandang baterai, dilakukan potong paruh, bisa dengan lilin atau solder, untuk mengurangi tingkat kanibalisme antar puyuh dalam kandang produksi. Vaksinasi AI dan ND serta potong paruh dilakukan antara usia 20 hingga 30 hari dan jarak antara vaksin AI dan ND sebaiknya 1 minggu. Setelah masa pembesaran selesai, kemudian masuk dalam tahap perawatan pada masa produksi. Yang perlu diperhatikan pada kandang produksi adalah kepadatan kandang dan penerangan di dalam kandang. Berikan penerangan yang cukup, baik dengan sinar matahari pada saat siang dan dengan lampu pada malam hari serta merata dari puyuh yang di atas sampai yang di bawah. Pemberian pakan dan minum lakukan 2 kali sehari dengan jumlah yang cukup agar didapatkan kuantitas atau jumlah dan kualitas telur yang baik. Simpan pakan yang masih utuh di tempat yang tidak lembab supaya pakan tidak rusak. Secara standar, berikan vitamin minimal 3 hari dalam 1 minggu dan berikan anti-stres 3 hari dalam seminggu, tetapi dapat berubah pada saat-saat tertentu jika ada perubahan lingkungan atau perubahan perlakuan yang bisa menimbulkan stres pada puyuh. Pada kondisi normal, berikan antibiotik minimal sebulan sekali
untuk pencegahan penyakit dengan dosis yang tertera dalam kemasan, dan lakukan vaksin MD dan AI 3 bulan sekali secara berkala. Bersihkan kotoran 2 hari sekali, minimal untuk mengurangi tingkat polusi dan amoniak dalam kandang yang mengganggu proses produksi. Lalu semprot kandang dengan Pexitox sesudah proses pembersihan kotoran. Jauhkan penampungan kotoran dari kandang. Lakukan komunikasi dengan petugas di masing-masing wilayah jika ditemukan kejanggalan-kejanggalan pada puyuh. Tahapan yang selanjutnya adalah panen telur. Proses panen telur sebaiknya dilakukan sebelum pemberian minum. Hal ini dilakukan untuk menghindari telur basah terkena air minum. Seleksi telur yang tidak layak dijual. Letakkan telur pada tray dengan posisi ujung runcing di bagian bawah untuk menghindari dari kerusakan jika ditumpuk. Tumpuk dan simpan telur pada tempat atau ruangan yang aman dari jangkauan binatang liar untuk menunggu petugas datang mengambil. Sesampainya di gudang, PT Peksi telur-telur dari peternak akan kami seleksi dan kami catat sesuai dengan nomor peternak yang tertera pada label sebelum telur tersebut kami kirim ke pasar. Demikian program pemeliharaan puyuh secara umum yang kami sampaikan, meskipun belum sempurna dan detail. Semoga dengan tayangan ini Plasma dapat lebih memahami tata cara pemeliharaan puyuh dengan baik sehingga dapat memelihara puyuh dengan hasil yang optimal.